Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, kita akan belajar mendengarkan tafsir dari surat Al-Fatihah. Mari kita membukanya. Kita buka surat Al-Fatihah di dalam kitab ini, di dalam aplikasi ini. Surat Al-Fatihah kita membaca di tafsir, kita memilih tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kita memulai dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Dimulai dengan surat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah ayat pertama. Surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihati Makkiyatun, adalah diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, Makkiyah. Ya. Kalau setelah Rasulullah SAW hijrah namanya Madaniyah. Makkiyah, sebelum Rasulullah turun hijrah ke Madinah. Ya. Min maqasidis surah, kandungan surat ini, surat Al-Fatihah ini, kandungan ajaran dalam surat Al-Fatihah ini adalah tahqiqut tawajjuh lillahi ta'ala bikamalil ubudiyati lahu wahdahu, yaitu merealisasikan, mewujudkan, mengarahkan diri kita, jiwa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan menyempurnakan peribadatan hanya untuk kepada Allah. Ini ajaran dalam surat Al-Fatihah. Diri kita hadapkan kepada Allah SWT dalam peribadatan hanya untuk Allah SWT. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Mengajarkan keikhlasan hanya untuk Allah SWT kita beramal saleh untuk mendapatkan karunia Allah SWT. Tafsir dari surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat pertama ini, Sumiyat suratul Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Dinamakan surat Al-Fatihah karena dibuka sebagai pembuka dari kitabullah, dari surat Al-Quranul Karim. Iftataha, dia membuka. Ya. Maka dinamakan surat Al-Fatihah yang membuka. Wa tusamma umal Quran lishtimaliha ala mawdu'atihi min tauhidin lillahi wa ibadatin wa ghairi dhalik. Wahia a'zamu surah bil Quran, wahia sab'u al-matani. Dinamakan juga surat Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dalam surat Al-Fatihah terkandung dalam bahasan-bahasanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan juga lainnya. Seperti misalnya dari surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Terkandung ajaran kepada manusia hanya beribadah kepada Tuhan saja, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersoalkan Allah. Tidak menyatakan Allah punya anak, ya. Tidak menyatakan Allah diperanakkan, ya. Tapi menyatakan hanya ada satu Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan surat Al-Fatihah yang besar, ya. Kemudian dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang agung, ya, surat yang agung, surat paling agung dalam Quran, ya. Banyak dalam Quran berapa surat? Surat 114, ya, surat 114. Yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Dan dinamakan juga surat Al-Fatihah sebagai as-sab'u al-masani. 7 yang diulang-ulang, ya, 7 ayat yang diulang-ulang, dibaca surat subuh, surat duhur, asar, maghrib, diulang-ulang. Salat sunnah kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Sab'u al-matani. Kita mulai. Bismillahi abda'u qira'atul Qur'an. Bismillah, ya, dengan nama Allah. Maknanya adalah dengan menyebut nama Allah kita memulai membaca Al-Quran, musta'inan bihi ta'ala, dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, mutabarrikan bidzikri ismihi, mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca Al-Fatihah kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah dalam amal ini, ya, yaitu membaca Al-Quran, mencari berkah dalam beramal, amal soleh ini, baca Quran ini, yaitu dengan
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadammanat al-basmalatu thalatha min asma'illahi al-husna. Ayat Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala, 3 nama Allah, 3 asmaul husna, 3 nama Allah. Yang pertama Allah, ya. Yang kedua Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah ay al-ma'budu bihaqqin, nama Allah bismillah itu adalah artinya Allah adalah al-ma'bud, yang disembah dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Karena ada sesembahan yang disembah bukan dengan benar, ya. Dia makhluk namun disembah. Misalnya Nabi Isa disembah. Padahal dia makhluk, maka al-ma'budu bihaqqin, maka sesembahan yang berhak dan benar disembah adalah Allah. Ya, kita menyatakan la ilaha illallah, itu artinya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Karena banyak sekali Tuhan-Tuhan di dunia ini yang disembah oleh manusia, ya. Ada matahari, pepohonan, ya, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia dan sebagainya, ya. Mereka disembah, namun sembahan itu batil, ya, salah, tidak benar. Yang berhak yang disembah adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selainnya adalah makhluk, ya. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan Allah ini adalah nama yang paling khusus, spesial, hanya Allah saja yang memiliki nama Allah ini. Wa la yusamma bi ghairuhu subhana. Yang lain tidak ada nama Allah, ya. Ada nama Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah, ya. Budaknya Allah. Kita ini adalah Abdullah, hamba Allah, budaknya Allah, budaknya Tuhan kita ini manusia, ya. Maka kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah Abdullah. Kemudian Ar-Rahman, ai Durrahman. Ar-Rahman artinya Durrahman al-wasi'ah, yang punya rahmat, ya, kasih sayang yang luas. Wa huwa Ar-Rahman bidzati, Allah Maha Murah, Maha Ar-Rahman, ya, yang menyayangi, yang luas, ya, memberi makhluknya rezeki makan. Sekalipun makhluknya itu durhaka, diberi oleh Allah makan, diberi rezeki oleh Allah, hujan, turunkan hujan, ya. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, aidur rahma al-wasilah, wa huwa yarhamu bi rahmatihi man syaa min khalqihi wa minhum mu'minun min ibadihi. Allah SWT yang penyayang, ya, memiliki rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya, kepada hambanya yang dia kendakinya. Di antaranya adalah hambanya yang beriman, ya, kepada Allah SWT. Allah menyayangi mereka. Jika orang-orang yang menentang, durhaka kepada Tuhan, kepada Allah SWT, diberi rahmat oleh Allah SWT. Di dunia ini diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, ya. Namun mereka masih kufur kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Maka Allah memiliki rahmat yang luas, ya, diberikan kepada makhluknya. Namun Allah Maha Penyayang hanya untuk hambanya yang takwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membuka ayat kedua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Tuhan alam semesta. Jami'u anwa'il mahamid, seluruh pujian-pujian, ya, min sifatil jalal wal kamal hiya lahu wahdahu duna man siwah. Seluruh pujian-pujian, ya, hal-hal yang terpuji, ya, dari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, itu adalah milik Allah saja, ya, bukan milik yang lainnya. Maka Allah menyatakan alhamdulillah, pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kesempurnaan, Allah yang memiliki keagungan, ya, hanya Allah. Maka alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beramal soleh, membaca Al-Quran, itu karena taufik dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bekerja. Itu karena apa? Karena rezeki dari Allah.
Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sembuh dari sakit. Semuanya karena Allah. Kita nyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Duna man siwa, ya, bukan dari yang lainnya. Itu huwa rabbu kulli syai'in wa khaliqihi wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Dan Allah SWT itu adalah Rabb, ya, pemelihara, Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Rabbul alamin. Sedangkan kita ini termasuk alam, ya, alamin, Tuhannya alam semesta. Kita termasuk alam semesta. Maka manusia tidak boleh menjadi Tuhan, tidak boleh dituhankan. Nabi Muhammad tidak boleh jadikan Tuhan. Nabi Ibrahim tidak boleh jadikan Tuhan. Nabi Musa, Nabi Isa tidak boleh jadikan Tuhan. Kenapa? Karena di sana ada Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Sedangkan selain Tuhan, selain Allah, itu adalah alam semesta. Al-alimun, yaitu alamin, ya, alimun jam'u alam, ya, jamak dari kata alam, wa huwa kullu ma siwallahi ta'ala. Jadi kata alamin itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Thana'un 'ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan Ar-Rahman. Allah itu zat yang Maha Murah. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kemudian ayat keempatnya, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan, adalah tamjidun lillahi ta'ala bi annahu al-malik li kulli ma fi yaumil qiyamah. Inilah pujian, ya, bentuk pujian bagi Allah. Kita memuji Allah, menjadikan Allah sebagai zat yang terpuji. Bahwasanya dia adalah Malik, Raja. Likulli, bagi setiap ma fi yaumil qiyamah. Siapa saja yang ada di hari kiamat, maka rajanya nanti adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'an, di mana jiwa tidak memiliki apa sedikit pun. Jiwa tidak memiliki sesuatu apapun. Jika jiwa manusia di dunia dia menjadi pemimpin, ya, menjadi raja, presiden, menteri dan sebagainya, namun nanti di akhirat dia menjadi Abdullah, hamba Allah, Tuhan Allah. Maka marilah kita jadikan diri kita sebagai Abdullah, hamba Allah, budak Allah, menjalankan perintah Allah di dunia ini. Kita nanti akan bertemu dengan Allah, meninggalkan segala gelar kita, pangkat kita. Kemudian yaumul jaza wal hisab, ya. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a fa yaumuddin yaumul jaza wal hisab. Kemudian di hari jiwa tidak memiliki apapun, ya, pangkatnya dia tinggalkan, jabatannya dia tinggalkan, maka pada hari yaumuddin, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan dan hari hisab, kita dihisab. Kita nanti akan masuk pengadilan, semuanya akan diadili, masuk pengadilan, yaitu pengadilannya Allah SWT. Tuhan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT di dunia diibadahi, kemudian ada manusia beribadah juga kepada selain Allah. Manusia di dunia tidak mau mengimani Allah, namun di akhirat kelak Allah adalah Malik Yaumiddin. Allah adalah Raja di hari pembalasan. Allah adalah Tuhan yang kita beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah di dunia dan akhirat tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nahussuka wahdaka bi anwa'il ibadah wa ta'ah. Kami hanya mengkhususkan di dalam bermacam-macam ibadah dan ketaatan kami hanya untuk Engkau, ya Allah. Itulah seharusnya manusia. Fala nusyriku ma'aka ghairak. Kami tidak mempersukan Engkau dengan sesuatu selain Engkau, ya Allah. Wa minka wahdaka natlubul aun fi kulli syu'unina wa biyadika al-khair kullahu fa biyadika al-khairu kulluhu wala mu'inun siwa. Kemudian hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan dalam urusan-urusan kami, ya Allah. Dalam urusan-urusan kami hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, karena di tanganmu lah kebaikan. Wa biyadika al-khairu kulluhu. Semuanya di tangan Engkau, ya Allah. Tidak ada yang menolong selain Engkau, ya Allah.
Engkaulah yang penolong kami. Tidak ada selain Engkau yang menolong kami, ya Allah. Kemudian terakhir ayat ke-6 dan ke-7, ihdinas siratal mustaqim, tujulah kami jalan yang lurus. Dullana ila siratal mustaqim, tujulah kami kepada jalan yang lurus. Waslug bina fihi, jadilah kami berjalan di atas jalan siratal mustaqim itu, ya Allah. Wa thabbitna alaihi, kokohkanlah kami di atas jalan yang lurus itu, ya Allah. Wa zidna huda, tambahkanlah kami petunjuk, ya Allah. Wassiratal mustaqim, jalan yang lurus adalah wat tariqul wadih, jalan yang jelas. Alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Wa huwal Islam, siratal mustaqim adalah al-Islam alladzi arsalallahu bi Muhammad, agama yang Rasulullah diutus oleh Allah membawa agama itu. Itulah siratal mustaqim, bukan agama-agama lain. Siratal mustaqim adalah al-Islam. Yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahi nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Tariqul ladzina an'amta 'alaihim min ibadika bihidayatihim kan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ghaira tariqil maghdubi 'alaihim alladzina 'araful haqqa wa lam yattabi'uhu kal yahud wa ghairu tariqil dhalin 'anil haqq alladzina lam yahtadu ilaihi litafridihim fi talabil haqqi wal ihtida ilaihi kan nasara. Jalan yang lurus yang kita minta adalah jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan hamba-hamba Allah, seperti para nabi, orang siddiqin, orang jujur, syuhada, orang mati syahid, orang saleh, dan mereka adalah teman-teman yang setia, teman-teman yang sebaik-baiknya. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, maghdub, yaitu jalannya orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran, seperti Yahudi. Dan juga bukan jalan orang yang sesat, yang mengerti sesat dari kebenaran, yang mereka tidak mendapat petunjuk dalam kebenaran, karena mereka dalam mencari hak dan mencari petunjuk, mereka melampaui batas, mereka meninggalkan al-haq, tidak mengambil hidayah yang ada dalam kitab suci. Min fawaidil ayat, di antara faedah-faedah ayat adalah iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah liyursyida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqi. Allah membuka kitab sucinya dengan bismillah untuk memberi petunjuk kepada hambanya agar memulai perbuatan mereka, perkataan mereka dengan bismillah, untuk mencari pertolongan Allah, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian min hadi ibadillahi as-salihin fi du'a al-bad'u bitamjidillahi wa thana alaihi subhanahu thumma liyashra' fi talab. Di antara petunjuk kepada hamba-hamba Allah yang saleh dalam berdoa adalah memulai dengan menyebut dulu alhamdulillah, memuji Allah dulu, menyanjung Allah dahulu, kemudian baru meminta apa yang dia minta. Kemudian tahdhirul muslimi minat taqsir fi talabil haq kan nasara dhalin atau adamil amal bil haq alladhi arafuhu kal yahud al maghdub alaihim. Peringatan kepada orang muslim, janganlah menjadi orang yang seperti orang Nasara yang mereka kurang dalam mencari kebenaran. Ada kitab suci namun mereka tidak mau mengambil kitab suci sebagai petunjuk dalam beramal soleh. Dan jangan jadi orang yang al maghdub, orang yang Yahudi, di mana orang Yahudi tahu kebenaran, mereka membaca kebenaran namun tidak beramal, mengamalkan kebenaran. Dalat surah ala anna kamal iman yakunu bil ikhlas, bi ikhlasil ibadah lillahi ta'ala wa talab al-aun minhu wahdahu duna siwa. Surat ini juga mengajarkan kesempurnaan keimanan. Bahwasanya kesempurnaan keimanan itu dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pertolongan kepada Allah saja tanpa yang lainnya. Demikianlah tafsir surat Al-Fatihah.